Sesungguhnya uh, seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Menjawab pertanyaan yang pertama, iya. Artinya ketika mereka tumbuh dalam lingkungan yang baik, mereka akan tumbuh menjadi seorang yang mengenal Allah. Makanya hisab orang tua itu berat, Pak, ketika mereka tidak mengajarkan nilai-nilai agama kepada anaknya. Orang tua yang tidak mengenalkan anaknya mengenai Allah karena memang dari awal sudah beda agama, ini tentunya berat hisab dia sendiri. Yang kedua, dia menanggung semua dosa anak-anaknya yang tidak mau mengikuti agama Allah. Kan seperti itu jadinya. Ini menurut sudut pandang agama kita ya. Karena dosa itu kemudian bisa menjadi royalti kepada dosa yang lain, sebagaimana kebaikan bisa menjadi royalti untuk kebaikan yang lainnya. Bagaimana dengan seorang anak yang sudah disematkan sifat fitrah, kemudian karena orang tuanya non muslim, kemudian mereka tidak beriman kepada Allah. Ya disitulah. Tapi nanti ketika akalnya itu kan berkembang, ketika akalnya sudah sempurna, dewasa, dia akan masuk kembali nilai-nilai agama, dimentahkan atau tidak. Makanya kita temukan mu'alaf. Karena fitrah itu sudah ada, dan fitrah itu memang tidak hilang pada dirinya, hanya terkubur karena tarbiyah pendidikan orang tuanya yang bukan muslim. Akhirnya sampai dia umur 20 tahun, dia masih belum mengenal Allah. Tapi justru di usia 30 tahun, 32 tahun, dia berusaha mencari kebenaran, dan kemudian fitrah ini muncul kembali. Akhirnya kemudian dia mengucap 2 kalimat syahadat sebagai seorang muslim. Sudah sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kebaikan bawaan pada seorang anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang yang muslim ya Pak ya, menikah dengan non muslim begitu ya. Pertanyaannya adalah anaknya atau orang tuanya? Anaknya. Nah, ini repot ini. Laki-laki muslim menikah dengan non muslim. Sebetulnya secara negara pun pernikahan seperti ini tidak boleh di agama ya. Di negara. Kita belum melihat dari sudut pandang agama. Negara kita tidak mengizinkan pernikahan beda agama, kan begitu. Kecuali dicatatkan di catatan sipil. Tapi di catatan sipil itu cuma didaftarkan. Persis kayak kita nikah sama-sama muslim, kan kita dapat buku nikah, ya kan? Nah, untuk bisa ke kakak gimana? Jadi kakak gimana? Didaftarkan. Bedanya yang didaftarkan di catatan sipil itu tidak ada prosesi. Ya, kalau dalam agama kita kan ijab kabul. Ya mau di ijab kabul pakai syariat mana? Pakai aturan mana? Kan begitu, sudah beda agama. Dan itu bukan hanya muslim saja ya, non muslim pun juga tidak boleh. Itu kemudian dihitung zina, Pak. Setiap mereka berhubungan suami istri zina, dihitungnya dosa zina. Ustadz, bukankah di ayat Quran itu ada boleh seorang muslim laki-laki menikahi non muslim perempuan? Kalau kita mengikut mazhab Syafi'i yang tulen, Imam Syafi'i itu mensyaratkan syarat yang hampir tidak masuk akal. Yang pertama, syarat beliau, boleh seorang muslim itu menikahi wanita non muslim, tapi harus ahlul kitab. Makanya syarat yang pertama, harus diketahui mbah buyut moyangnya ke atas itu betul-betul ahlul kitab, orang Yahudi atau Nasrani tulen. Kalau dia ada keturunan misalkan dari Thailand atau dari Cina, ini tidak boleh. Kan susah Pak, jenengan ngelacak. Ya, mungkin 300 atau 400 tahun yang lalu mbah buyutnya itu betul-betul tulen non muslim yang ahlul kitab atau bukan. Susah. Yang kedua syaratnya kata beliau, tidak ditemukan lagi seorang muslimah pun di wilayah itu. Ya Allah, muslimah belater banyak kayak begitu kok, cantik-cantik, bagus-bagus adabnya, akhlaknya kok. Kenapa kemudian mencari yang ini kalau dari sudut pandang fitrah sebetulnya sudah keluar dari fitrah. Kenapa Anda membatasi cinta, kata pujangga? Namanya cinta itu kan tidak terbatas pada agama dan negara. Hello, kita hidup diatur sama agama. Ada aturan. Aturan itu menjadikan kita disiplin. Aturan agama menjadikan kita tidak melanggar dari agama. Jangan kemudian urusan nikah nggak mau diatur agama, tapi yang lain giliran meninggal maunya diatur sama agama, kan begitu. Karena kalau meninggal mau dikubur, agama itu mengajarkan untuk mengubur. Dan yang pertama kali ngubur itu siapa? Anaknya Nabi Adam. Berarti agama tauhid, agama samawi dulu yang pernah ada.
Berarti jangan dikubur kalau nggak mau kayak begitu, kan begitu. Tapi ndak, maunya dikubur aja. Kan lucu Pak. Ya, mau mengambil sebagian tapi tidak ditunaikan secara tuntas. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah. Cukup Pak ya? Ya, ini yang semoga bisa kami sampaikan. Oke.